Satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ibu Putri. Siang sih Bu, selamat siang. Karena saya selalu selamat pagi, semangat pagi sih Bu. Wah, Gitu. mantap sekali ya Bu Farida. Melihat Luar Bu Putri itu biasa. seperti apa ya? Ya, saya tahu. Oke, siap. Saya tahu. Oke, baik. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pedoman pelaksanaan pengabdian untuk dosen STIE Surakarta. Gitu ya Bu ya? Ya, benar. Oke, sebelumnya yang saya hormati Ketua STIE Surakarta Bapak Dr. Pardi, Wakil Ketua STIE Surakarta Ibu Heni Kurnianingsih, dan juga Bapak Ibu dosen yang berbahagia dimanapun berada. Semoga sehat selalu, gitu ya Bu ya? Ya. Oke, nah untuk pedoman ini dikhususkan untuk siapa Bu? Untuk para dosen. Nah, jadi di sini pengabdian pertama kita akan memaparkan pedoman pengabdian masyarakat, di mana pedoman pengabdian ini menguraikan kegiatan pengabdian dosen yang diberlakukan kepada seluruh dosen baik tetap maupun tidak tetap, dan harus melibatkan mahasiswa. Nah, jadi setiap kegiatan baik itu penelitian ataupun pengabdian itu harus melibatkan mahasiswa. Dan harapan dari terbentuknya pedoman ini supaya pengabdian yang dilakukan itu tertata dengan baik, dan harapan kami pedoman ini juga digunakan sesuai dengan kebutuhan pengabdian dosen di STIE Surakarta. Oke, berarti perlu digarisbawahi bahwa buku pedoman ini khusus untuk dosen STIE Surakarta, baik itu dosen tetap maupun dosen yang tidak tetap. Oke. Kemudian tujuannya. Nah, program pengabdian masyarakat ini memiliki maksud dan tujuan. Yang pertama, memfasilitasi dan memperluas peluang bagi dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, menerapkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian ataupun kajian masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi implementasi dari hasil-hasil penelitian ataupun kajian yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir itu membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat sebagai perwujudan dari pengembangan potensi sosial di kalangan para dosen. Nah, pasti para dosen udah tahu kan tujuan dari dilakukannya program pengabdian. Mungkin sudah dipaparkan semua tadi ya, pasti udah pada tahu karena apa sih yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat. Oke. Berarti membangun kerjasama yang di sini utamanya itu bahwa memberikan fasilitas gitu ya kepada dosen. Terus yang kedua, menerapkan sekaligus menyebarluaskan hasil dari penelitian maupun kajian yang diperoleh oleh dosen gitu ya. Terus yang terakhir adalah membangun kerjasama sekaligus kemitraan dengan masyarakat gitu ya. Jadi kita harus berbaur sama masyarakat gitu ya Bu ya. Kemudian luaran pengabdian. Nah, ada beberapa luaran pengabdian masyarakat. Yang pertama itu dalam bentuk laporan akhir pengabdian, dan laporan itu wajib. Wajib. Itu wajib. Kedua, publikasi atau artikel, karena juga tidak sedikit sekarang itu hasil dari pengabdian itu sudah ada dipublis ataupun berbentuk artikel. Nah, kemudian yang ketiga ada paten. Paten. Nah, sekarang kan juga mulai ada jurnal pengabdian juga kan ya Bu ya. Jadi bisa dong hasil dari pengabdian Bapak Ibu dosen bisa terpublish di jurnal publikasi atau jurnal pengabdian masyarakat gitu ya Bu ya. Jadi wajibnya adalah laporan akhir pengabdian, terus publikasi dalam jurnal pengabdian, sekaligus bisa paten juga berupa paten gitu. Kemudian kriteria pengusulan dan kriteria dan pengusulannya bagaimana? Jadi dalam pengabdian ini kita juga memberikan proposal terlebih dahulu yang ditujukan kepada P3M. Kemudian setelah proposal baru melakukan pengabdian, kemudian baru melakukan setelah pengabdian ataupun kegiatan dilakukan itu membuat laporan akhir pengabdiannya. Berarti ada proposal dulu yang ditujukan kepada P3M, nanti setelah di-ACC sama P3M baru keluar surat tugas sekaligus melakukan pengabdian. Akhirnya harus buat laporan akhir pengabdian. Kemudian kriteria pengusulan, yang pertama pengusul merupakan dosen tetap STIE Surakarta yang sudah memiliki NIDN. Kemudian juga
Kalau yang poin kedua ini ada kesalahan karena dosen STI Surakarta belum memiliki NIDN karena emang syaratnya harus memiliki NIDN terlebih dahulu. Kemudian dosen pengusul wajib melibatkan mahasiswa aktif STI Surakarta, dan ini yang paling penting karena emang setiap kegiatan penelitian baik penelitian maupun pengabdian itu wajib melibatkan mahasiswa begitu. Kemudian usulan ataupun proposal pengabdian harus relevan dengan kompetensi dosen, harus relevan dengan konsentrasi si dosen tersebut. Kemudian yang seperti dijelaskan tadi juga bahwa usulan pengabdian itu wajib dikirim ke P3M. Nah, jadi dari P3M juga sudah tahu bakalan ada pengabdian di lokasinya di mana, di kemitraan di mana. Jadi kami juga ada database terkait dengan pengabdian yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian proposal yang diusulkan adalah karya asli, bukan plagiat ataupun sesuatu hal yang baru, bukan pengulangan. Nah, untuk tema ataupun kegiatan yang diusulkan merupakan implementasi ataupun penerapan dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, itu mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Maksudnya apa yang bisa kita paparkan untuk para mitra itu bisa jadi berasal dari hasil penelitian atau hasil dari kajian gitu ya Bu ya. Nah, ini kan ada dosen merupakan dosen tetap, padahal tadi kan sudah dikhususkan bahwa ini bisa dosen tetap maupun dosen tidak tetap, gitu kan. Berarti dosen tetap pun bisa, tidak tetap pun bisa mengusulkan pengabdian yang mungkin belum memiliki NIDN, tapi dia ingin melakukan pengabdian, bisa kan Ibu ya? Bisa. Oke, di sini. Kemudian jumlah anggota dalam tim pengabdian masyarakat minimal 3 karena tim. Kalau seandainya 1 orang berarti kan dia mandiri, ataupun karena ini tim minimal 3 orang ataupun sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Jadi nanti fleksibel aja sesuai dengan kebutuhan dari mitra ataupun lokasi pengabdiannya begitu. Dan setelah kegiatan pengabdian pada masyarakat berakhir, dosen diharuskan membuat laporan akhir kegiatan kepada P3M. Begitu. Yang perlu di-highlight juga di sini diingat bahwa setiap pengabdian itu harus melibatkan mahasiswa. Ya, benar. Nah, melibatkan mahasiswa minimal itu 3 orang dalam satu tim. Minimal 3 orang. Terus nanti termasuk ketua dan anggotanya itu 3 itu kalau misalnya nggak bisa ditambah lagi gitu ya Bu ya. Tapi dari 3 itu harus ada mahasiswanya 1 minimal. Benar. Nah, jadi harus benar-benar melibatkan mahasiswa. Gitu. Kemudian terus waktu kapan sih pelaksanaannya gitu. Untuk menjawab pertanyaan Bu Farida tadi, waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat maksimum dilakukan selama 1 tahun, dan ini berbeda dengan penelitian. Kalau penelitian itu maksimum 1 tahun, kalau seandainya pengabdian itu 1 semester. 1 semester. Jadi bedanya di situ. Kalau pengabdian 1 semester, penelitian itu 1 tahun. Gitu. Oke, jadi kalau kegiatan pengabdian 1 semester maksimal, tapi kalau kegiatan penelitian 1 tahun. Nah, oke. Nah, sistematika pengusulan pengabdian kepada masyarakat itu apa-apa aja sih yang perlu dituliskan? Nah, yang pertama di sini ada sampul halamannya, kemudian pengesahan. Nanti kalau seandainya bagian pengesahan dan lain sebagainya nanti di lampiran sudah dipaparkan, jadi Bapak Ibu dosen bisa melihat bagian lampiran untuk mengetahui bagaimana sih halaman pengesahan, siapa-siapa aja yang bakalan tanda tangan dan lain sebagainya. Kemudian ringkasan. Nah, ringkasan di sini mengemukakan tujuan ataupun target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Dan ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Jadi Bapak Ibu dosen itu mau mengusulkan, saya rencananya mau pengabdian ini dikarenakan emang kebutuhan mitranya terkait dengan masalah apa, misalnya dalam suatu komunitas itu butuh tentang diajarkan tentang literasi keuangan gitu. Berarti kan itu menyesuaikan dengan kebutuhan si mitra. Dan di proposal itu juga harus dijelaskan tujuan dan target pencapaian dari kegiatan tersebut apa-apa aja. Kemudian bab 1 itu ada pendahuluan, nanti Bapak Ibu bisa membaca secara detail karena ini juga menyasar banyak ya. Contohnya kayak untuk pengusaha mikro ataupun jasa layanan itu bagaimana, apa-apa aja. Kemudian untuk masyarakat calon pengusaha bagaimana, masyarakat umum bagaimana, kemudian lain sebagainya itu nanti dibaca aja karena sudah sangat detail di buku panduan ini. Kemudian metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan.
baik itu permasalahan untuk pengusaha mikronya ataupun masyarakat umumnya dan lain sebagainya, itu sesuai dengan mitra ataupun target lokasi kegiatan pengabdian itu dilakukan begitu. Kemudian nanti Bapak Ibu dosen bisa baca sendiri di buku panduan. Kemudian juga jadwal kegiatan, itu jadwal kegiatan itu dalam bentuk bar chart ataupun rencana pelaksanaan. Mungkin pertama nyari sebelum kegiatan dilakukan mungkin mencari tahu dulu ya rencana kebutuhan mitra apa, mungkin diobservasi terlebih dahulu mungkin begitu, dan itu nanti disusun dalam bentuk bar chart. Dan di mana nanti kelihatan rencana penelitian pengabdiannya itu bagaimana. Misalnya selesai acara kegiatan kapan, kemudian rencananya berapa orang dan lain sebagainya, itu terpaparkan di proposal pengabdian. Kemudian yang selanjutnya adalah sistematika laporan akhir. Kalau tadi itu kan sistematika proposal. Berarti pengajuannya dan itu dilakukan sebelum kegiatan pengabdian dilakukan. Kemudian sistematika laporan akhirnya sama kayak tadi, halaman sampul, pengesahan, kemudian lengkap dengan daftar isi, ringkasannya juga, kemudian bab 1-nya pendahuluan, dan bab 2-nya target dan luaran, bab 3-nya metode pelaksanaan. Ini lebih detail karena emang laporan akhir gitu. Kemudian ada agenda kegiatan. Nah, pada bab 4 ini agenda kegiatan maksudnya pelaksanaannya mulai dari waktu, tempat, dan jumlah pesertanya berapa, itu dimuat dengan rinci. Kemudian jadwal kegiatan disusun dalam bentuk bar chart. Kemudian di bab 4 juga itu memaparkan sumber dana pengabdian itu berasal dari mana. Bisa jadi berasal dari instansi di luar perguruan tinggi. Yang kedua bisa jadi dari PTS-nya sendiri, yaitu STI Surakarta. Dan yang terakhir itu dana mandiri dari pengabdian. Nah, misalnya dosen yang bersangkutan membayar ataupun membiayai kegiatan pengabdiannya sendiri. Nah, yang kelima, bab 5 itu adalah hasil pelaksanaan pengabdian. Kemudian ada daftar pusaka dan lampiran. Jadi lebih detail dibandingkan proposal pengajuan kegiatan pengabdian. Yang membedakan di laporan akhir itu udah ada daftar pusaka, daftar isi, kemudian babnya juga sudah ada 5 bab. Kalau sebelumnya itu cuma 3 bab, yaitu metode pendahuluan, kemudian metodenya, kemudian jadwalnya kapan. Nah, cuma dalam bentuk proposal itu aja yang perlu disampaikan. Kemudian kalau seandainya di laporan akhir itu seperti yang saya paparkan tadi, ada 5 bab sampai ke hasil pelaksanaannya bagaimana. Kemudian ada daftar pusaka lengkap dengan lampiran. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana mekanisme laporan akhir kegiatan pengabdian? Yang pertama itu penyerahan laporan akhir disesuaikan dengan ketentuan dalam kontrak. Nah, dalam kontrak itu maksudnya kan berarti kontrak dilakukan di proposal pengajuan pengusulan proposal kegiatan gitu, dan diberikan kelonggaran 2 minggu setelah waktu yang disepakati oleh P3M. Berarti misalnya nih Bapak Ibu akan melakukan kegiatan pengabdian itu awal bulan Juni. Awal bulan Juli bolehlah, awal bulan Juli. Ternyata kegiatannya itu laporan harus diselesaikan berdasarkan kontrak itu akhir bulan Juli. Nah, berdasarkan kontrak yang sudah diusulkan kepada P3M. Dan ternyata ada kendala, baik itu kendala mungkin ada salah satu anggota tim yang masih belum melakukan ataupun membuat laporan akhir, maka diberikan waktu kelonggaran selama 2 minggu, yaitu pertengahan bulan Agustus gitu. Kemudian laporan diserahkan dalam bentuk hard file dan soft file, karena itu juga bisa jadi database untuk P3M sendiri. Dan untuk warna cover itu belum ditentukan, nanti bisa jadi warna cover itu diinfokan selanjutnya ya. Berarti untuk waktu itu memang sudah melalui kontrak di awal ya. Ketika proposal itu waktunya mau berapa lama? Misal awal Juni, laporan akan disusun pada akhir Juli, atau mungkin diserahkan pada akhir Juli. Kalau misalnya telat itu maksimal 2 minggu. 2 minggu dari waktu yang telah ditentukan di kontrak tadi gitu ya. Terus laporannya bisa bentuk hard file dan juga soft file. Untuk soft filenya dikirim ke
Kalau untuk soft file-nya nanti langsung dikirim ke email P3M. Ke email P3M. Nah, email P3M. Nah, kalau untuk hard file-nya nanti kita juga untuk database sendiri, jadi lebih memudahkan kalau seandainya ada pengumpulan data-data yang harus kita laporkan ke Simliptab, Mas. Jadi bisa segera tanpa bisa ngoyak-ngoyak Bapak Ibu dosen lagi. Begitu. Siap. Kemudian selanjutnya ada tahapan pengajuan kegiatan pengabdian. Nah, ini sama ya dengan penelitian juga. Tahapannya yang pertama pengumuman adanya pengabdian terlebih dahulu, kemudian masuk proposal nih ke P3M ataupun penerimaan proposal, kemudian seleksi ataupun evaluasi proposal yang telah ditujukan kepada P3M, kemudian pengumuman proposal yang didanai. Jadi nggak semua didanain, tapi kita lihat juga dulu. Nah, untuk masalah dana ini bakal diperjelas nanti ketika sudah ada ketok palu dari yayasan mau berapa dananya dan lain sebagainya. Kita juga di P3M juga belum tahu nominal dari dana yang kegiatan yang didanai itu berapa begitu. Kemudian ada kontrak kegiatannya, kemudian setelah kontrak kemudian ada pelaksanaan pengabdiannya, kemudian ada monitoring bagaimana sesuai kontrak apa enggak, sampai akhirnya itu pelaporan akhir kegiatan pengabdian. Itu merupakan tahapan-tahapan dari kegiatan pengabdian. Oke. Selanjutnya ini ada lampiran. Nah, lampiran pertama itu adalah lampiran proposalnya. Itu cover untuk proposalnya. Kemudian yang kedua adalah cover untuk laporan akhir. Jadi sudah sangat lengkap di buku panduan ini, sampai ke halaman pengesahan proposalnya juga sudah ada. Dan Bapak Ibu dosen dapat melihat bahwa di sini di halaman pengesahan untuk proposal ini ada judul kegiatan pengabdiannya apa, kemudian nama mitra kegiatan ataupun lokasi kegiatan pengabdian di mana, kemudian tim pengusulnya namanya siapa, kemudian anggotanya. Nah, salah satu anggota tim pengusul itu masuk nama mahasiswa yang dilibatkan. Jadi di poin E ini silakan Bapak Ibu nanti kalau sana melibatkan 2 mahasiswa silahkan dimasukkan dan itu masuk ke dalam anggota tim pengusul. Berarti balik lagi bahwa pengabdian ini harus melibatkan mahasiswa dengan satu tim minimal itu 3 di antara. Kalau memang sudah mentok nggak bisa nambah tim lagi, nambah personal lagi dalam tim, maka 3 itu salah satunya adalah mahasiswa gitu. Jadi diuraikan di sini siapa nama mahasiswanya gitu ya Bu ya di lembar pengesahan ini. Kemudian lokasinya nanti wilayahnya, provinsinya dan lain sebagainya. Kemudian luaran yang dihasilkan. Nah, pada proposal itu juga harus ada kira-kira nih luarannya apa. Oh, kayaknya nih karena emang kebutuhannya dalam bentuk produk kayaknya bisa dipatenkan. Oh, ya udah di proposal juga bisa dituliskan luaran yang dihasilkan kayaknya paten gitu. Ataupun ya cuma bisanya laporan akhir, ya udah nggak apa-apa karena emang luarannya tadi itu kita juga menyesuaikan ya dengan kebutuhan kampus, kemampuan dan kebutuhan kampus gitu. Nah, kemudian jangka waktu pelaksanaan. Nah, estimasi kalau seandainya di proposal tuh estimasi pelaksanaannya berapa? Oh, mungkin maksimalnya 1 bulan nih untuk pengabdian. Karena kan pengabdian itu biasa dia tuh sekali kegiatan bisa jadi sehari, 2 hari begitu ya kan. Nah, itu nanti estimasinya berapa, nanti monggo Bapak Ibu bisa mengisinya. Kemudian sumber pendanaan bisa jadi dari instansi di luar PT, di dalam PT ataupun biaya mandiri. Kemudian kalau seandainya dari instansi di luar, misalnya pembiayaan dari luar, bisa jadi dibiayain oleh mitra yang bersangkutan gitu. Itu besarannya nanti nominalnya bisa dituliskan begitu. Nah, selanjutnya adalah halaman pengesahan laporan akhir. Ini sama juga seperti sebelumnya, sampai nanti biodata ketua, pendidikan, pengalamannya ini juga sudah, ini tinggal diisikan aja. Kemudian lampiran ke-6 itu gambaran kegiatan yang akan ditransfer kepada mitra itu bagaimana. Kemudian lokasi, lampiran 7 peta lokasi wilayah mitra. Ke-8 surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan mitra. Itu harus bermaterai 10.000. Kemudian logbook pengabdiannya bagaimana. Nah, ini lampiran yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu di dalam laporan akhir pengabdian begitu. Berarti harus ada surat kesediaan kerjasama dengan mitra gitu ya. Jadi terdokumentasi begitu. Ya, mungkin hanya itu yang saya paparkan. Udah ya Bu ya, berarti bahwa pedoman pengabdian ini akan diberlakukan mulai semester ini dan ini
Dan mungkin dalam waktu dekat ini, yaitu bulan Juli nanti, itu kita sudah mendapatkan 2 mitra, yaitu di Ponggok dan di sentra gitar. Nah, Oke. itu bakalan ada nanti pengabdian. Dan dari P3M sudah memplotingkan kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok dosen yang bakalan melakukan kegiatan pengabdian di 2 mitra tersebut. Nah, mungkin akan keluar dalam waktu dekat ini, akan keluar surat pemberitahuan kepada Bapak Ibu dosen untuk melakukan pengabdian dengan lampiran nama-nama kelompok ataupun plottingan kelompok dosen-dosen yang akan melakukan pengabdian di bulan Juli. Oke, berarti nanti dosen itu nggak perlu cari lokasi mitra, sudah disediakan sama pihak kampus. Ya, kebetulan Terus- ini sudah ada mitranya. Oke, semester ini udah ada gitu ya. Ya. Terus nanti nggak perlu lagi siapa timnya. Kita di P3M juga sudah memplotting siapa aja kelompoknya gitu ya Bu ya. Ya. Jadi tinggal nunggu nanti surat tugasnya dan kapan. Ya, Gitu benar. ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau seandainya Bapak Ibu dosen, kalau seandainya mempunyai lokasi ataupun mitra yang bakalan dituju, itu nggak masalahnya. Kita juga nggak membatasi harus mitra dari kita kayak gitu. Tidak, tetapi bisa diajukan ke P3M. Oh, Oke. ternyata ada yang lebih urgent dan lebih kegiatannya lebih menantang atau lebih menarik lagi. Atau lebih membutuhkan gitu ya mitranya. Ya, Oke. jadi kita juga tidak membatasi harus mitranya dari kita, enggak. Tapi kebetulan ini ada kerjasama yang di dalam kerjasama tersebut kita bisa melakukan pengabdian di dalamnya. Oke, Begitu. siap. Oke. Sudah Bu? Sudah? Oke, kalau sudah untuk lebih lengkapnya buku pedoman ini akan di-share Ya. gitu ya Bu ya. Buku pedomannya akan di-share. Jika masih ada yang perlu dipertanyakan, silahkan menghubungi tim P3M Ya, untuk benar. menanyakan kayak formatnya dan lain-lain, mungkin yang masih membingungkan. Terus misalnya saya pakai mitra yang ini gimana dan lain-lain, bisa diskusi dengan P3M. Oke. Kami pikir cukup sekian. Ya, Oke. benar. Mohon maaf sekali apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.